Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 21 September 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Bantah 22 kader undur diri karena intervensi Widya Murad, begini penjelasan Colin Lepui. PLT Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Kepulauan Aru, Colin Lepui mengaku pemberitaan terkait 22 kader yang undur diri karena ada intervensi dari Widya Murad itu tidak benar. Menurutnya setelah melihat langsung kondisi yang ada, kenyataannya tidak seperti yang diberitakan. Colin menjelaskan yang protes terkait ditunjuknya dia sebagai PLT hanya sekitar 1 atau 2 orang. Sementara belasan kader lainnya hanya ikut-ikutan karena merasa tidak enakan dengan kader yang tidak protes itu. Sedangkan untuk beberapa bacalek yang juga dikabarkan keluar dari PAN juga tidak benar. Diberitakan mantan sekretaris DPD PAN Kepulauan Aru, Ali Wamir mengaku penunjukan ketua PLT ketua yakni Colin Lepui guna memuluskan kepentingan Widya Pratiwi Murad Ismail. Menurutnya Colin Lepui ditunjuk karena menjanjikan sebanyak 30.000 suara untuk Widya Pratiwi di hajatan DPR RI mendatang. Selain itu, 22 kader juga telah mengundurkan diri secara resmi dari partai yang diarsiteki Wahid Laitupaitu. Terima kasih banyak atas kehadiran ini. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pengangkatan saya sebagai PLT Ketua DPD PAN Aru. Bagi saya itu isu yang sangat murahan dan tidak benar sama sekali. Karena Ibu Widya itu saya kenal persis beliau, saya tahu persis beliau. Beliau itu sangat menghargai proses-proses demokratisasi di dalam tubuh partai politik. Dalam konteks ini Partai Amanat Nasional. Sehingga terkait dengan pengangkatan saya sebagai PLT Ketua DPD PAN Aru, sama sekali tidak ada intervensi dari siapapun, termasuk secara khusus Ibu Widya. Semua yang terjadi adalah gawenya daripada DPW, Ketua Sekretaris dan teman-teman di tingkat DPW. Bukan ada intervensi dari pihak-pihak tertentu, apalagi dituduh. Masih seputar polemik PAN Pulau Aru, Colin Lepui bantah janjikan 30.000 suara untuk Widya Murad di Aru. PLT Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Kepulauan Aru, Colin Lepui membantah telah menjanjikan 30.000 suara untuk memenangkan Widya Murad sebagai bacalek DPR RI. Menurutnya tudingan tersebut adalah murni tidak benar. Ia menjelaskan sosok Widya Murad bukanlah orang yang tidak paham dengan dunia perpolitikan, sehingga jika ada janji seperti itu, tidak mungkin membuat Widya Murad terpengaruh dan berani mengintervensi kepengurusan di PAN Aru. Lepui mengaku bahwa yang dimaksud dengan 30.000 suara itu adalah target politik, bukan janji. Sehingga jika nantinya target 30.000 suara itu masih belum pasti apakah bisa tercapai atau tidak. Diberitakan sebelumnya, mantan sekretaris DPD PAN Kepulauan Aru, Ali Wamir mengaku penunjukan Colin Lepui sebagai PLT Ketua guna memuluskan kepentingan Widya Pratiwi Murad Ismail. Menurutnya, Colin Lepui ditunjuk karena menjanjikan sebanyak 30.000 suara untuk Widya Pratiwi di hajatan DPR RI mendatang. Selain itu, 22 kader juga telah mengundurkan diri secara resmi dari partai yang diarsiteki Wahid Laitupaitu. Abang-abang wartawan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi bagi saya, kalau kemudian ada target-target yang sifatnya angka-angka 30.000, bahkan kalau kita menargetkan 50.000 dan seterusnya, bagi saya itu kan sah secara elektoral. Kita hidup di era demokrasi elektoral, otomatis angka-angka dalam pesta demokrasi itu menjadi penting untuk ditargetkan. Tetapi untuk menjanjikan sesuatu tidak pernah. Saya bukan penguasa di Aru, saya bukan bupati atau apapun, lalu kemudian menjanjikan sesuatu. Tetapi menargetkan angka-angka.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, ada 42 lubang di Jalan Sultan Hasanuddin Ambon, pengendara wajib berhati-hati. Pengendara roda 2 maupun roda 4 wajib berhati-hati ketika melintasi Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pasalnya terdapat 42 titik kerusakan jalan, tepatnya di depan Masjid Alim Patimura. Pantauan Tribunnews.com sekitar pukul 5 sore hari di lokasi terdapat 13 titik lubang jalan berukuran besar dengan diameter lubang 100 cm dengan kedalaman hingga 10 cm. Sementara 29 lubang sisanya termasuk kategori kecil dengan diameter kurang lebih 100 cm dan kedalaman 5 cm. Nampak para pengendara menurunkan laju ketika melewati jalan rusak. Bahkan beberapa pengendara roda 2 seringkali terjerembab dalam lubang-lubang tersebut. Salah satu penjual bensin eceran di sekitar lokasi, Zulkifli Anjastagus, mengatakan jalanan di kawasan tersebut rusak berkali-kali meski sudah diperbaiki. Dia mengungkapkan sekitar sebulan lalu ada petugas datang memperbaiki, namun mereka tidak menggunakan aspal, melainkan campuran beton yang dipakai untuk menambal lubang jalan. Menurutnya kerusakan jalan disebabkan mobil kontainer yang melaju dengan muatan berat. Sementara itu, salah seorang pengendara lainnya, David, mengaku prihatin dengan kondisi jalan itu. Dia berharap lubang-lubang jalan dapat segera diperbaiki. Pengendara lawan arus untuk hindari lubang jalan Sultan Hasanuddin Ambon. Pengendara roda 2 maupun roda 4 melajukan kendaraannya melawan arus di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kamis 21 September 2023. Hal itu dilakukan seraya menghindari puluhan lubang kerusakan jalan yang ada. Pantauan Tribunnews.com sekitar pukul 5 sore hari di lokasi nampak pengendara roda 2 maupun roda 4 dari arah Batu Merah melaju melewati marka jalan. Arus lalu lintas pun nampak semrawut. Beberapa pengendara roda 2 bahkan mengambil jalur kiri di luar aspal untuk menghindari jalan berlubang. Namun beberapa pengendara memilih menurunkan laju kendaraan kemudian melewati lubang-lubang tersebut dengan kecepatan rendah. Diketahui sepanjang ruas jalan tersebut terdapat 42 titik lubang jalan. Sebanyak 13 titik lubang jalan berukuran besar dengan diameter lubang 100 cm dengan kedalaman hingga 10 cm. Sementara 29 lubang lainnya termasuk kategori kecil dengan diameter kurang dari 100 cm dan kedalaman 5 cm. Salah seorang pengendara, David, mengaku aksi para pengendara yang melaju melewati marka jalan sangatlah berbahaya. Dia menyayangkan situasi tersebut. Menurutnya, para pengendara sebaiknya menurunkan kecepatan dibanding siksak bahkan melewati garis pembatas jalan. Dia berharap lubang-lubang jalan dapat segera diperbaiki. Ayo. Guru dan murid sukses juarai balapan kelas bebek 2 langkah 125 cc tune up di sirkuit NP Inna Marina.
Guru dan murid sukses memimpin balapan kelas bebek 2 langkah 125 cc Tune Up Open. Ialah Ricardo Kasman, 29 tahun, dan Samuel Jacob Saetapi, 18 tahun, dua pembalap asal Kota Masohi. Kasman asal tim mempersatukan berhasil meraih podium pertama. Sementara si murid yang juga adik sepupunya, Saetapi dari tim Glory Sport Club, berada di podium kedua. Kasman mengungkapkan pada balapan tersebut keduanya mulus membuang lawan-lawannya. Dia bangga dengan performa dari Samuel Saetapi meski usia terpaut jauh di bawahnya. Tetapi adiknya itu sudah mampu bersaing di kelas para senior. Atas keberhasilan itu, Kasman mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tak lupa berterima kasih kepada seluruh tim, sponsor, keluarga, serta para penggemar. Dirinya berharap bisa tampil maksimal di balapan selanjutnya. Juga kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih untuk olahraga balapan motor. Diketahui balapan yang digelar Ikatan Motor Indonesia, IMI Maluku dan Kodim 1502 Masohi sejak Sabtu 16 September 2023 berlangsung di sirkuit NP Ina Marina, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Delapan atlet cabang olahraga atletik PPLP rutin latihan fisik di lapangan Mandala Remaja. Sebanyak 8 atlet Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar PPLP di bawah naungan Dispora Provinsi Maluku rutin melatih fisik. Mereka berlatih kekuatan dan ketahanan, kecepatan di lapangan Mandala Remaja, Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu 20 September 2023. Pantauan Tribunnews.com sekitar pukul 5:30 sore hari di lokasi terlihat para atlet berlari, drill, serta melompat pada tangga tribun utama. Pelajaran pelatih memberi instruksi tegas memacu semangat para atlet. Salah seorang pelatih, Leon Tuhumena, mengatakan latihan setiap hari menjadi rutinitas wajib yang dilakoni. Meski jadwal kejuaraan belum ada, tetapi sebagai atlet, mereka harus mempertahankan kondisi fisik. Dijelaskan latihan hari ini berfokus pada kekuatan. Selain melatih fisik, Tuhumena mengungkapkan bahwa PPLP juga melatih mental dan attitude atlet. Dia berharap agar hal tersebut menjadi bekal mereka di masa depan. Tuhumena berharap agar pelajar-pelajar masa kini bisa serius untuk menjadi atlet lewat PPLP. Pasalnya anak-anak sekarang lebih banyak berfokus pada permainan di gawai. Adapun cabang olahraga atletik di PPLP terdiri dari 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, dan lempar lembing. Selain itu ada juga cabang olahraga tinju, karate, taekwondo, dayung, dan sepak bola. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 21 September 2023. Saya Tanita Patisina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.